Terima kasih Mbak Muza. Iya, sama-sama. Jadi memang untuk Islam dan budaya di Indonesia ini sungguh sangat menarik ya. Iya, betul. Kenapa? Karena mungkin dia tumbuh berdasarkan kekhasan lokal yang ada di tengah masyarakat itu sendiri. Karena kalau misalkan kita telisik lebih dalam, itu yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara, selamat datang kembali di podcast Bicara. Jadi makin tahu. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Syihabuddin Anam. Aku Moja Yulia Paramita. Dan kali ini kita akan membawakan sebuah tema yaitu... Nah, tema kita hari ini yaitu tentang budaya dan Islam ya, akulturasi budaya Ramadan di Indonesia. Jadi kita mau nyari tahu nih Kak Syihab, gimana sih budaya Ramadan yang ada di Indonesia. Contohnya mulai dari kita buka puasa bersama, kemudian apalagi tuh? Ngabuburit. Ya iya, banyak ya pokoknya budaya-budaya Ramadan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita udah bareng sama siapa nih Kak Syihab? Kita udah kedatangan narasumber yang sudah sangat berpengalaman. Betul. Tentunya sudah sangat memiliki wawasan yang luas. Oke, kita boleh tengok sebentar. Iya. Ini ada Bapak Dr. Tendi SPD STM Hum. Oke. Boleh Bapak. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, ini berkhair. Alhamdulillah. Ini karena suasana Ramadan jadi Iya. harus bebas. Oh, naam. Insya Allah. Barakallah Kak Syihab. Oke, mulai dari mana dulu? Dari kamu aja deh. Oke, gini Pak, kan tadi kita sudah menyebutkan sedikit ya tentang apa sih tema yang bakal kita bawain ya pada hari ini, yaitu tentang budaya Ramadan yang ada di Indonesia ya Bapak. Jadi gimana sih menurut Bapak karakter khas Ramadan yang ada di Indonesia, yang mana terbentuknya itu dari perpaduan antara budaya Islam dan juga budaya lokal yang ada di Indonesia, Pak? Baik, terima kasih Mbak Muza. Iya, sama-sama. Jadi memang untuk Islam dan budaya di Indonesia ini sungguh sangat menarik ya. Iya, betul. Kenapa? Karena mungkin dia tumbuh berdasarkan kekhasan lokal yang ada di tengah masyarakat itu sendiri. Karena kalau misalkan kita telisik lebih dalam, itu yang namanya Islam di satu sisi dan budaya di sisi yang lain, itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Namun ketika dia itu berinteraksi, maka akan menghasilkan suatu fenomena yang mungkin menjadi hal baik itu antropologis ataupun sosiologis yang unik gitu. Contohnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Moza tadi gitu ya. Bagaimana di Indonesia ini banyak sekali tradisi yang tumbuh dan berkembang di tengah suasana bulan Ramadan, dan itu hanya ada di Indonesia. Betul. Mungkin kalau misalkan kita main ke Malaysia ataupun juga negara-negara Islam lainnya kan sangat berbeda. Nah, itu adalah hasil dari interaksi antara Islam dengan budaya yang ada di tengah masyarakat tersebut. Oke, betul sekali. Nah, apalagi nih Kak Syihab nih? Oke, mungkin kalau menurut pandangan Bapak nih Pak, tradisi Ramadan yang ada di Indonesia ini sudah cukup baik atau misalkan ada perlu perbaikan gitu Pak, atau gimana tuh? Wah, ini menarik ya, karena ada istilah perbaikan dalam konteks ini gitu. Iya. Karena mungkin kalau misalkan Mbak Moza dan Mas Syihab mulai mendengarkan sahur di wilayah Cirebon terutama ya, ataupun juga wilayah Pantura lainnya, kan mendengarkan suasana-suasana musik yang menggugah hati ya. Karena kalau misalkan di tempat asal saya itu berbeda. Kalau di daerah saya, kita sebut saja Kuningan gitu ya, suatu daerah yang identik dengan warna ya. Nah, di Kuningan itu ada berbagai macam istilah untuk cara membangunkan sahur. Mulai ada yang nyebut dengan dulag. Wah, baru dengar. Itu karena kan beduk gitu ya. Jadi memakai bunyi-bunyian dari beduk itu sendiri. Ada yang menyebutnya koprek, sama itu oprek Iya, juga sama. gitu. Di sini juga. Nah, tapi ketika kita ke Cirebon ataupun juga Indramayu dan wilayah sekitarnya, itu yang ada obrok gitu kan. Iya, betul. Nah, dan ini bukan pakai alat bunyi-bunyian ataupun juga alat yang biasanya identik dengan suasana di masjid gitu. Betul.
tapi malah pakai organ tunggal. Bener banget Bapak. Pakai sound ya Pak ya. Iya, Horeg. betul. Dan itu ternyata baru terjadi di era setelah organ tunggal itu makin banyak di kita. Mungkin ya, tebakan saya gitu ya. Mungkin kalau misalkan pakai musik pakai tangan gitu ya, itu pegel. Jadi kesininya Bisa ketika ada yang jadi. serba otomatis, Mm-mm. terutama ketika setelah banyak sekali kesenian musik yang modern, itu memakai alat-alat seperti itu jauh lebih efisien gitu. Dan juga mungkin karena mereka mencari semacam balasan ya. Karena kan biasanya di Ramadan itu musik organ tunggal dan lain itu agak sedikit kan volume tampilnya gitu. Iya. Sehingga mungkin dengan cara aktif di kegiatan obrok itulah Mm. bisa menutupi berbagai macam kekurangan aktivitas kegiatan mereka gitu. Oke, bicara mengenai tradisi nih ya Pak ya, kan banyak tuh mulai dari tadi yang sudah disebutkan kayak ngabuburit, kemudian ada juga tradisi buka bersama, bahkan banyak juga tradisi-tradisi yang bisa dikatakan positif ya Pak ya, seperti ngabuburitnya mungkin diganti dengan tadarus bersama, atau mungkin diganti dengan kajian-kajian lainnya. Nah dari beberapa banyaknya tradisi tersebut ya, entah itu yang berbau-bau keislaman ataupun memang yang hanya sekedar budaya lokal saja. Nah, menurut Bapak bagaimana sih itu bisa berdampak ke membentuk karakter, terutama karakter anak muda nih, Pak? Seusia saya dan juga Kak Syihab nih, gimana nih, Pak? Baik, memang kalau misalkan kita melihat gitu ya, berbagai macam tradisi itu tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya, dia berkembang dengan konteks sosial masyarakatnya gitu ya. Bagaimana ngabuburit itu kan berasal dari kata burit. Oh, apa itu Pak? Burit itu artinya sore menjelang maghrib. Oke. Baru tahu. Itu dari bahasa Sunda. Oh, Sunda ya. Kak Syihab nih orang Sunda bukan? Bukan. Karena Ramadan harus pakai so ya. Oh iya betul, harus berbau Islam ya, Pak. Itu di Sunda itu burit itu akhirnya biasanya aktivitas di sore hari gitu ya. Dan kemudian istilah itu menjadi ramai dan akhirnya sekarang dikenal secara luas di Indonesia gitu. Nah, konteks pertumbuhan seperti itu biasanya tidak hanya berkaitan dengan aktivitas sosial, namun juga memiliki nilai yang kadang tidak disadari gitu. Contohnya silaturahmi, Iya, betul. ataupun juga mungkin menghidupkan ekonomi, karena seperti yang mungkin Mbak Moza dan juga Mas Syihab ketahui, dalam aktivitas ngabuburit itu ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik adrenalin gitu ya. Iya, Yaitu adalah memacu. War takjil. takjil. Wah, itu. Itu kan War walaupun takjil. kesannya seperti wah ini apa-apaan gitu ya, Iya. menghambur-hamburkan uang, tapi secara tidak langsung itu turut membantu UMKM ataupun juga pengusaha-pengusaha kecil Betul. untuk bisa tetap survive di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang ini Benar gitu. banget. Nah, mungkin kalau misalkan dalam bentuk yang lain, itu setidaknya generasi muda itu bisa memahami dari berbagai macam kegiatan itu untuk bisa meresapi bagaimana nilai-nilai yang baik itu ada di dalam aktivitas-aktivitas tersebut. Karena kalaupun kita mau rubah semua gitu ya, kebiasaan ngabuburit, jangan ada ngabuburit, harus adanya tadarus. Ataupun juga tadi seperti yang kita bicarakan, harus ada kegiatan misalkan menghafal Quran. Itu tidak bisa dipaksakan juga, walaupun memang positifnya sebaiknya seperti itu gitu. Iya. Tapi yang pasti berbagai macam kebiasaan itu selama dia tidak mengingkari atau tidak berlawanan dengan ajaran agama Islam, saya pikir ya sah-sah saja gitu. Betul, betul banget. Oke. Oke, kalau dari Bapak nih Pak, adakah kayak harapan atau misalkan kayak pesan untuk generasi muda untuk kedepannya nih seperti apa gitu Pak? Untuk culture atau budaya Iya, benar. Ramadan di Indonesia nih seperti apa gitu Pak? Ya mungkin kalau misalkan tidak hanya saya ya, banyak masyarakat lainnya berharap agar kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip berbau tradisi dan budaya ini bisa diarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Iya. Walaupun tadi niatnya bagus gitu ya, obrok itu, Iya. Iya. tapi kok
obroknya tuh misalkan malamnya pakai sound system yang besar, Iya. dan kemudian kadang bukan di waktu sahur, malah dari jam 12 gitu ya. Iya bener, di waktu tidur ya Iya, Pak ya. itu kan cukup mengganggu, dan anehnya nanti siangnya itu Mm-mm. mereka tuh kan ada lagi ya sorenya tuh, Iya. dan itu berkegiatan kadang-kadang ada yang sambil minum Oh iya. dengan es yang dibawa itu ya dalam Iya. plastik. Mm. Kalau di Jakarta tuh es Es cekek cekek ya bener. Betul. Es cekek. itu mereka itu menghidupkan tradisi di Ramadan tapi Iya. tidak melaksanakan kegiatan yang esensialnya. Betul. Apa itu? Yaitu adalah puasa itu sendiri. Betul sekali. Makanya kalau bisa kegiatan seperti ini diarahkan yang lebih positif dengan adanya pengawasan Mm. mungkin dari pihak terkait, karena kalaupun kita misalkan ada satu lingkungan nih mau melarang kegiatan seperti itu, tapi kalau diizinkan oleh aparat desanya, RT RW setempat, ya nggak mungkin bisa dilarang juga gitu. Iya. Betul. Karena kan pada dasarnya itu dianggapnya sebagai sebuah kebiasaan yang sudah menahun Benar. dan benar dilakukan secara rutin setiap tahunnya gitu. Betul. Betul. Oke. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri nih ya, sudah melewati banyak sekali bulan Ramadan mungkin. Nah, kalau dari pengalaman Bapak sendiri, adakah mungkin aku sedikit kepo nih Kak Syihab nih. Pengalaman apa nih Pak yang udah atau mungkin nggak bisa dilupain nih sama Bapak tentang budaya-budaya atau tradisi Ramadan yang mungkin udah Bapak lakuin? Kayak misal Kak Syihab mungkin waktu kecilnya pernah ikut jadi obrok Kak Syihab Enggak bangunin dong. sahur barangkali kan gitu. Ada nggak Pak pengalaman-pengalaman unik di bulan Ramadannya nih Pak? Kalau saya sendiri gitu ya, itu memang pernah tuh waktu dulu kecil, mungkin tidak hanya saya tapi semua orang itu akan merasa bahwasanya the best Ramadan is ketika mereka kecil gitu. Wah betul banget, bener Iya. banget. Dan ketika saya kecil kebetulan saya ikut dulag tadi. Kalau di sini kan obrok ya. Iya obrol. Nah, itu dulag yang saya sampaikan tadi itu dengan alat bedug ya, dan juga kohkol, kentungan gitu ya. Oh yang dari bambu. Apa Bukan tuh? dari kayu juga yang dibolongi gitu ya. Tungtung sahur. Dengan yang seperti itu. Tungtung sahur. Yang alatnya juga bervariasi ya. Iya. Itu kalau misalkan pembuatnya itu memiliki seni tinggi gitu ya, pemukulnya itu akan diukir dengan gambar-gambar yang menarik gitu Oh ya. ada ukiran-ukirannya. Ada ukiran-ukirannya gitu. Nah itu di masa saya kecil hal-hal yang mungkin teringat tuh seperti itu gitu. Betul. Dan juga mungkin kegiatan tadi yang ngabuburit gitu. Nah itu kegiatan ngabuburit tuh walaupun ini tidak positif juga ya, karena kita itu dulu ngabuburitnya ngukur jalan Pak. Wah, ngukur jalan. Naik motor terus Sampai buka ya Pak. Sampai Nah, buka. itu sebenarnya kurang bagus juga gitu ya. Tapi setidaknya hal itu menahan kita gitu ya untuk tidak berbuka lebih Iya awal benar, gitu. benar banget. Walaupun Mengisi seringnya waktu telat. luang. Mengisi waktu luang ya Pak. Macet kan Iya ya, benar, benar tuh, banget. pulangnya telat jadi. Iya, kalau itu namanya makan angin Pak. Kalau kata orang sini mah makan angin kayak gitu namanya ya ngabuburitnya. Oke. Berarti banyak ya Pak ya pengalaman-pengalaman atau mungkin kenangan ya di bulan Ramadan ini terutama tradisinya. Kalau kemarin itu di sekitar sini di daerah Cirebon Pak, kemarin itu baru aja ada pawai obor. Nah, itu biasanya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kebetulan karena bertepatan ya di hari ini tuh ada yang sudah memulai puasa, kemudian ada juga yang memulai puasanya itu besok. Nah, maka dari itu kemarin itu diadakan pawai obor. Di mana tuh Kak? Di daerah di kabupaten pokoknya Kak. Kalau di rumah aku tuh sering di Palimanan di sana. Bapak tahu Palimanan? Palimanan betul. Iya, Palimanan itu Jerman Pak. Jajaran Palimanan. Ya jajaran situ pokoknya. Banyak pokoknya budaya-budaya di sini. Kalau Kak Syihab sendiri dari daerah mana Kak budayanya ada Kak? Aku dari Tengah Tani. Tengah Tani itu paling yang Cirebon obrok gitu sebelah ya. mana ya Kak? Cirebon sebelah mana ya Tengah Tani? Di situ ada juga budaya-budaya khasnya apa? Ada kok, ada pawai obor. Pawai obor juga kemudian sama. sama kok. Oke. Kalau misalkan bicara tentang budaya nih ya Pak ya. Karena kan banyak sekali ya budaya-budaya yang orang itu kadang salah mengartikan nih. Entah itu berbau-bau mohon maaf dalam tanda kutip syirik dan lain-lain. Jadi menurut Bapak apakah dengan diadakannya budaya-budaya seperti itu seperti pawai obor dan lain-lain itu akan menambah nilai-nilai keislamannya atau justru menggeser nilai-nilai dari inti Ramadannya itu sendiri Pak?
itu mungkin kembali ke konteks masyarakatnya sendiri gitu ya. Karena kan Islam itu ketika bertemu budaya dia akan terjadi dalam konteks 3 hal. Yang pertama itu Islam mengoreksi budaya ya, dalam artian ketika budayanya itu bertentangan dengan masalah usuliyahnya, misalkan membuat patung-patung dan kemudian harus disembah dan lain sebagainya, maka itu harus dilawan gitu ya. Lalu ada juga Islam mengakomodasi budaya, di mana ketika nilai itu tidak dianggap sebagai suatu hal yang salah dalam Islam, maka dia bisa diakomodasi dalam konteks tersebut. Misalkan mungkin selamatan yang kita lihat, tahlilan, itu kan kalau di Arab nggak ada ya. Tapi karena memang ketika dijadikan tradisi di kita pun itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tetap dijalankan. Dan yang ketiga itu dia berakulturasi, berbaur, di mana setiap komponen budaya yang ada dalam Islam dengan budaya setempat itu menyatu dan kemudian menghasilkan suatu konteks budaya yang unik. Contohnya apa? Mungkin Masjid Agung Sapcipta Rasa ya, itu kan arsitekturnya unik ya. Dan juga beberapa hal lainnya. Yang pasti ketika dia itu bertentangan dengan agama Islam, ya tentunya harus dikoreksi ya. Jangan sampai itu malah dijadikan sebagai sebuah bagian budaya yang khas dari masyarakat kita gitu. Oke, begitu ya Kak Syihab ya. Jadi sudah banyak ya kita mengupas tentang budaya-budaya, terutama budaya di bulan Ramadan kali ini. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita mau dengerin closing statement nih dari Bapak. Kira-kira ada closing statement? Baik, jadi berbagai macam tradisi Ramadan ya, mulai dari permulaan yaitu rewahan. Mungkin pernah dengar rewahan? Belum pernah. Itu biasanya aktivitasnya itu ada membersihkan makam, mendoakan orang yang sudah meninggal, lalu juga kemudian mendoakan kebaikan keluarga, lalu kemudian disusul dengan tarhib tadi ya, tarhib Ramadan itu ada yang diisi dengan pawai. Ada kalau di keraton kesepuhan itu adalah dlugdag, memukul bedug di langgar agung di keraton itu beberapa kali waktu asar untuk menyambut bulan Ramadan. Lalu kemudian nanti pada saat Ramadannya kita akan diisi dengan kegiatan membangunkan sahur dengan berbagai macam variannya. Dan pada akhirnya nanti ada tradisi-tradisi lain mulai dari genjeringan, lalu ada di Gunung Jati itu banyu bareng ya, mencucikan berbagai macam pusaka. Dan bahkan di daerah Kuningan itu di Dharma juga ada tuh. Ketika bulan puasa itu biasanya bulan puasa, dia akan mencuci karpet masjid gitu ya di Waduk Dharma. Bahkan yang sampai dari Majalengka, dari Cikiting juga itu ikut datang ke sana gitu. Nah, ini berbagai macam kegiatan ini gitu ya, tradisi ini selama dia positif dan kemudian menimbulkan kebaikan bagi masyarakat, harus kita jaga, kita rawat dan kita lestarikan agar menjadi sebuah kekhasan dari masyarakat kita yang bisa kita tonjolkan sebagai Islam yang ramah. Islam yang bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan juga merupakan sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja. Takut kepanjangan. Terima kasih banyak Bapak ya sudah memberikan banyak sekali wawasannya, pengalamannya kepada kita semua. Jadi intinya teman-teman bicara di sini yang namanya budaya ya, terutama budaya di bulan Ramadan itu harus kita jaga selama itu bisa memberikan manfaat dan juga dampak positif terutama bagi masyarakat sekitar. Dan tentunya tidak bertentangan dengan syariat. Betul, dengan syariat, dengan ajaran-ajaran Islam juga. Oke ya teman-teman, begitu mungkin budaya-budaya yang ada di Indonesia ya selama bulan suci Ramadan. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau menambahkan budaya di daerahnya nih, bisa masukin di kolom komentar nanti. Oke, bisa komen nih, di daerah aku ada tradisi ini kah, di daerah aku ada tradisi ini, bisa langsung komen aja ya teman-teman ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.